sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita memuji Dia sebab Dia Allah yang menyediakan, amin. Allah yang menyembuhkan kita, amin. Come on and see you. He shapes every idol. He reigns without rival. He goes by the name of
kita. Woo! Shalom NDCU. Apa kabarnya semuanya? Welcome back to the church. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita semangat memuji nama Tuhan. Yang mau memuliakan nama Tuhan, mari kita tepuk tangan di atas kepala ya. Mari kita sama-sama nyatakan, open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman semua yang ingin beribadah secara onsite, teman-teman tidak usah lagi untuk seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung aja datang untuk beribadah secara onsite di NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park biasa diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower di lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World biasa diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, M-Banking, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar ini. Mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mungkin sekian Youth minggu ini. Stay safe and God bless you. I've spent my childhood with no purpose because I can see hope and love from the ones I needed most. I'm dead to the core. They say God is there, but how come my parents, who as His representative in this world, show otherwise? Until one day, I decided to start my own journey with my own understanding, figuring love. Love that completes me. Love that never fails. And love that forgives.
Thank you Lord. Buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami gak bisa berikan apapun Tuhan Yesus untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan di kehidupan kami. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas? Yes Lord. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap
kasih Tuhan Yesus karena kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami, tidak ada yang Engkau lewatkan, tetapi setiap kami pribadi lepas pribadi satu persatu, kami percaya ada kekuatan yang baru, kami percaya ada mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami supaya firman Tuhan itu boleh benar-benar Tuhan, boleh benar-benar mengubahkan hidup kami. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap boleh katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk guys. Seperti biasa Bapak Baldwin. Gak janjian tadi tapi temenin saya di depan ya. Pertama-tama Shalom NDC Youth. Nah Shalom dan saya mau ucapin Happy Chinese New Year. Alright, dan apakah di sini angpaunya banyak semua? Ya, di sini yang baru bisa cuman kasih angpau cuman Koko Iwan di depan tadi. Yang nyebut OVO, Oppo. Oppo merek itu HP. Kita bayar pakai merek HP, just kidding Ko Iwan, just kidding, you know. Dan buat kalian juga yang merayakan Valentine's Day, Happy Valentine's Day. Ya, yang jomblo, udahlah gue gak mau bully, tapi it's okay. Tapi jika di sini ada yang merayakan juga bersama dengan pasangan, I'm really happy untuk kalian semua. Nah, NDC Youth pertama-tama aku mau ucapin ada beberapa pengumuman yang perlu aku sampaikan, video ready ya. Jadi ada dua hal nih, yang pertama adalah kalau this year siap-siap karena ada youth camp. Ya. Dan youth camp kita ini akan menjadi youth camp terbesar karena kita akan buka for the first time itu untuk 500 orang ya. 500 orang dan it's gonna be lots of fun, akan seru banget, seru abis dan jangan lupa kita nabung juga dan ini ada videonya, teasernya. Whenever Jason ready, hit it bro. Kita cuma buka hanya untuk 200 orang dan itu pun pelayan Tuhan. Dan tahun ini akan kita buka untuk seluruh jemaat NDC. Karena di CP, LW, di Bewok ternyata ada banyak anak-anak muda SMP, SMA tapi gak ikut youth. Jadi kita akan buka untuk 500 orang. Nah, it's gonna be lots of fun karena itu prepare yourself. Tema Valentine untuk hari ini, untuk tahun ini itu gua beri judul, bolehkah kita kasih lihat bersama-sama? Nah itu judul share firman Tuhan gua ya, A Time to Forgive, Reconciliation ya. Gini guys, di Valentine kali ini gua gak tahu tapi ada banyak hati yang hancur. Aku tahu ada banyak hubungan yang hancur. Hubungan dengan orang tua, ada banyak hati yang terluka karena perkataan orang tua. Ada hati yang terluka karena mungkin di backstep sama teman kita, teman baik kita. Ya dan lain sebagainya. Tetapi hear me out NDC Youth. Sebelum Tuhan ingin memberkati hidup kalian, sebelum Tuhan ingin memakai hidup kalian, sebelum iman kita bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan ingin kita beresin dulu hubungan kita dengan sesama. Ya. Karena itu sharing firman Tuhan itu a time to forgive atau reconciliation. Because I know in this youth ada banyak hati yang terluka, ada banyak hati yang hancur. Bahkan ada banyak dari kalian sampai sekarang masih mengingat perkataan orang tua kalian yang menyakiti hati kalian. Dan gue percaya kalau hubungan kalian dengan siapapun itu, gue percaya ketika kita membuka hati, kita pasti mengalami namanya pemulihan. Ya, karena itu gue akan share dulu nih. Kalau se-introvertnya manusia, se-introvertnya gue, kalau kalian kenal gue secara pribadi, gue orangnya itu suka sendirian. Ya, gue paling suka makan sendirian,
Gue suka abis makan muter-muter CP sendirian. Gue suka kalau nongkrong sendirian. Kenapa? Karena buat gue tuh sendirian gak ribet. Buat gue sendirian tuh gampang ya. Dan bokap gue selalu ngomong gue orang yang aneh katanya. Di sini ada gak yang introvert kayak gue? Gue rasa banyak ya. Sukanya sendiri ya. Bokap gue bilang gue orang yang aneh karena bokap gue ekstrovert. Ya buat orang ekstrovert gue aneh banget. Tetapi se-introvert-introvertnya gue gak lepas dari namanya hubungan. Ya, boleh kan next slide? Dari kita lahir pun Endisius itu kita udah terjalin namanya hubungan. Boleh gak di next slide? Nah, ada hubungan keluarga. You lahir kita punya orang tua. Ya, kita punya adik, kita punya kokoh, punya opa, omah ya. Lalu ada hubungan juga hubungan romantis. Di sini tuh SMP, SMA tuh zaman-zamannya gue naksir cewek. Zaman-zamannya cewek naksir balik sama cowok. Di sini ada nggak yang datang sama gebetan? Gak usah bisik-bisik loh, gue kepret. Tapi hubungan romantis kita naksir sama cewek, naksir sama cowok, kita gebet, bener gak? Kita gebet, kita bilang I love you, ih geli banget, akhirnya kita pacaran. Oke? Enggak lah guys, oke lah romantis. Hubungan persahabatan, ada yang datang sama best friendnya. Di sini ya, best friend forever, cie. Ada hubungan kerja yang udah kerja, hubungan situasional. Hubungannya itu kalau misalkan ada butuhnya aja. Tetapi yang gue mau sampaikan di sini adalah se-introvertnya kita, setiap dari kita itu pasti punya hubungan, ada hubungan ya. Karena itu pertanyaannya satu, bagaimana hubungan kalian dengan orang-orang sekitar kalian? Bahkan ya Endisius ya, ini bukan gue yang ngomong tapi fakta membuktikan. Orang yang punya hubungan yang baik dengan sesamanya, orang yang punya hubungan baik dengan keluarganya dan lain sebagainya, itu bisa terhindar dari gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres, gangguan anxiety dan lain sebagainya. Selain itu bukan gue yang ngomong, tetapi dari banyak artikel yang sudah gue baca, kalau orang yang punya hubungan yang baik dengan sesamanya, itu punya kepercayaan diri yang tinggi juga. Ya, jadi ada banyak manfaatnya nih. Dan lebih dari itu gue percaya juga, selain manfaatnya banyak, gue percaya hubungan dengan sesama adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan sesama itu adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Masalahnya satu, ada banyak orang datang beribadah, ada banyak orang yang setiap minggu beribadah, nangis-nangis, pelayanan dan lain sebagainya. Itu punya hubungan yang sangat jelek dengan orang-orang sekitarnya. Karena itu Endisius, sebelum kita rindu Tuhan memberkati kita secara personal, secara pribadi, Tuhan ingin kalian itu work on your relationship dengan sekitar dulu ya. Ya. Sekarang pertanyaan satu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami yang namanya reconciliation atau perbaikan hubungan? Ya. Dan gua tahu di sini ada banyak anak-anak kalian yang banyak punya kepahitan sama orang tuanya. We're gonna walk through it ya. Yang pertama, cara supaya kita bisa mengalami yang namanya rekonsiliasi dengan sesama, itu kita harus punya rekonsiliasi dengan diri sendiri. Wis, ada yang bilang betul. Kenapa ini buat gue penting? Karena proses rekonsiliasi dengan sesama dimulai dari rekonsiliasi dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ada banyak dari kita itu belum mengasihi diri sendiri. Ada banyak dari kita tidak menerima, gak mengasihi diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 12 ayat 31. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Tuhan mendorong kita, kasihilah sesamamu manusia seperti apa guys Endisius? Seperti dirimu sendiri. Masalahnya begini, kita gak bisa mengasihi orang lain sebelum kita mengasihi diri kita. Mungkin kalian ada yang bilang, Koje, that's not me. Itu bukan gue kayaknya santai aja, ya kan kayaknya gue B aja, jangan salah Endisius. Ada banyak orang gak sadar loh kalau sebenarnya dia punya problem dengan dirinya. Nih gue udah banyak research nih, banyak artikel nih. Contoh orang atau pribadi yang belum berdamai dengan dirinya, next slide. Selalu berusaha keras untuk membuktikan dirinya kepada orang lain.
Dia akan menghalalkan semua cara. Dia akan breakthrough semua nilai dalam hidupnya. Yang penting orang lain ngelihat gue keren, cantik, ganteng, hebat. Selalu berusaha keras untuk membuktikan dirinya kepada orang lain. Dan gak akan pernah ada habisnya. Lalu pribadi yang belum berdamai dengan dirinya itu juga gak bisa menoleh ke belakang atau masa lalu. Setiap kali kita noleh ke belakang, kita gemeteran. Kita teringat satu nama itu. Kita teringat perkataannya. Atau kita belum berdamai dengan masa lalu kita ketika kita bisa bikin salah, kita buat salah dan kita harus menanggung konsekuensinya. Ya. Jadi coba telaah diri kita in this youth. Apakah kita pribadi seperti ini? Lalu yang terakhir. Tidak bisa menilai diri dengan objektif. Artinya apa? Orang ini akan selalu berubah tergantung yang orang lain apa katakan tentang dirinya. Nggak difilter ya. Jadi orang ngomong apa kita berubah untuk orang itu. Semua orang ngomong apa tanpa difilter. Ngikutin kata orang itu. Jadi coba telaah diri kita apakah kita pribadi seperti itu. Ini penting in this youth. Sebelum kita berdamai dengan sekitar kita harus berdamai atau reconcile dengan diri kita sendiri. Kenapa ini penting? Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain dengan cara ia dilukai. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain dengan cara ia dilukai. Gue ingat cerita loh in this youth. Gue punya cerita begini. Pas zaman SMA gue punya teman gue suka ngebully. Di sini kalau ada yang ngebully, bertobat ya. Teman gue nih ngebulinya nih aneh. Hear me out. Ngebulinya itu sangat-sangat spesifik. Kenapa dibulinya? Dia suka bully teman gue cowok ini suka ngebully. Bau ketek lu. Kok spesifik banget ngomongnya? Kan biasa kan ngomong jelek lu. Dia spesifik banget bau ketek lu. Terus kalau misalkan teman yang lain nilainya bagus. Dia selalu bisa ngeliat yang negatifnya. Dia bilang apa? Lu pasti nyontek kan? Dan lain sebagainya. Ternyata begini, setelah gue berteman dengan teman gue ini baru nyadar gue. Kalau misalkan hatinya itu terluka. Kenapa? Di rumah dia gak diterima sama orang tuanya. Ternyata di rumah sebelum dia ngatain orang lain dengan bau ketek. Maminya di rumah, orang tuanya di rumah itu udah suka ngatain dia. Udah tidak menerima dia. Orang akan cenderung melukai orang lain dengan cara ia dilukai. Karena itu sebelum kita reconcile dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan siapapun pemulihan hubungan, kita harus bisa reconcile dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama yang disius. Sebelum kita ngomong yang jauh-jauh, kita harus bisa menerima, memaafkan diri kita, reconcile. Perbaiki hubungan dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, barulah ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, bisa memaafkan, bisa mengasihi diri kita, barulah kita bisa masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu apa ini? Nah ini, poin yang kedua ini itu very simple yes. Tetapi ini buat gue adalah momok yang sangat menyeramkan, menakutkan. Bahkan kalau gue boleh curhat in this youth, ya, kata kerendahan hati untuk meminta maaf dan memberi maaf ini adalah hal yang sangat sulit. Bahkan gue boleh curhat sedikit gak? Gue sama calon gue itu kalau kita berargumen mau gue bener, mau gue salah, mau dia bener, mau dia salah, yang selalu minta maaf siapa? Mr. Jeremy Jason. Mungkin di sini ada yang pernah merasakan seperti saya. Ya, mau bener, mau salah, mau kita yang bener nih, gue yang bener nih. Ujung-ujungnya gue bilang sorry. Itu, kata maaf adalah kata yang sangat keluar dari mulut gue. Dari mulut banyak dari kita. Ya, bahkan gue pun termasuk. Kalau misalkan orang tua gue telat jemput, teman gue telat jemput. Padahal gue yang telat jemput nih. Mereka marah, gue bisa marah balik. Gue bukannya say sorry, gue marah balik. Gue bilangnya apa? Udah bagus lo gue jemput, gue sebaik cincong gue gituin. Udah bagus lo gue jemput, gue yang salah loh padahal konteksnya loh. Tapi kata maaf itu sulit keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita punya ego, bener gak ya? Kita punya ego yang sangat tinggi sehingga sulit untuk keluar kata maaf. Nah gini,
permintaan maaf, memberi maaf, itu adalah hal yang sulit untuk kita lakukan, ya. Tetapi ketika kalian meminta maaf ketika kalian buat salah dan memberi maaf ketika orang lain bersalah sama kalian, itu adalah tindakan yang sangat berani dan dapat memulihkan sebuah hubungan. Tetapi terkadang pemulihan hubungan kita ini stuck. Kenapa? Karena egonya kita terlalu tinggi. Gak pernah ada kata maaf, gak pernah memberi maaf dan lain sebagainya. Gak usah ngomong jauh-jauh. Koje, bokap gua itu tuh abusive loh dalam keluarga. Koje, nyokap gua itu verbally abuse gua loh. Gua gak pernah minta lo Koje untuk lahir dalam keluarga seperti itu. Ya, mungkin ada banyak dari kalian yang punya perspektif seperti itu ya. Gua gak pernah minta lahir dari keluarga seperti ini. Orang tua gua verbal abuse gua. Orang tua gua bahkan gak pernah meminta maaf kepada gua. Ngapain Koje gua beri maaf? Gue jadi teringat sebuah cerita in this youth. Seorang ex-gangster namanya Johnny Chang. Boleh gak next slide? Ini Johnny Chang. Nah, Johnny Chang ini adalah ex-gang member, guys. Dia ini kalau mencuri, membunuh, udah biasa ya, bolak-balik penjara ya. Dan dia diinterview. Johnny, kamu kenapa seperti ini? Ternyata Johnny ini punya masa kecil yang sangat-sangat sulit. Yang sangat-sangat berat. Kenapa? Karena pas Johnny masih kecil and this youth, setiap kali ayahnya pulang ke rumah, ayahnya pulang dalam kondisi mabok dan selalu menghajar Johnny sampai babak belur. Masa lalu yang sangat sulit ya. Dan Johnny bilang, gua menjadi geng member itu karena bokap gua. Gua menjadi anak yang rusak, menjadi anak yang seperti ini, bolak-balik penjara itu karena orang tua gua, karena bokap gua khususnya. Dan ketika Johnny menerima Yesus, menerima Tuhan, nah Johnny ini tuh dapat sebuah pastor. Ada seorang pastor yang di-assign untuk handle Johnny. Dan pastor ini bilang, Johnny, Tuhan mau menggunakan hidupmu. Tuhan mau menggunakan hidupmu untuk jadi kemuliaannya. Tetapi yang saya ingin Johnny lakukan adalah, Johnny, saya mau kamu datang ke ayah kamu dan kamu minta maaf kepada ayah kamu. Dan tahu gak guys, Johnny apa yang dilakuin? Johnny tuh marah loh. Johnny marah. Kenapa? Pastor, are you crazy katanya? Bokap gue yang abuse gue. Bokap gue yang menghajar gue tiap malam pas lagi mabok. Sekarang lu minta gue untuk yang datang minta maaf sama bokap gue. Lu pastor gila katanya. Tapi Johnny bilang apa? Tapi pastor bilang apa? Pastornya bilang sebelum Tuhan ingin memulihkan hidupmu, menggunakan hidupmu, Tuhan mau kamu punya hubungan yang baik dengan orang tuamu. Dan ternyata in this youth, ketika Johnny mengambil sebuah langkah itu, langkahnya gak gampang loh. Kenapa? Karena kalau gue jadi Johnny, gila aja lu. Bokap menghajar gue yang datang minta maaf. Gak masuk akal. Tetapi Johnny dengar kata pastor itu. Johnny telepon bapaknya dan bilang apa? Ayah saya mau ketemu. Ayahnya bilang apa? Kenapa lu John? Lu mau minta duit sama gue? Orang dua ini sama-sama gangster. Orang-orang yang egonya tinggi. Tetapi Johnny, dia datang kepada ayahnya. Dia minta maaf. Dan gue ada video apa yang terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Johnny say sorry kepada ayahnya. Jason siap? Nah ini videonya nih. Relationship with your father. I said it's horrible. I honestly hate him. I feel like the reason why I joined a gang, the reason why I was angry, the reason I was so violent was because of my father. But he had mentioned, when you meet your father, I want you to apologize to him. Excuse my language, but I was like, that. He's sitting across from me. I'll never forget. It's awkward. But I remember vividly what the pastor told me. I told him, Dad, I'm here today to tell you that I'm sorry. I'm sorry for being a bad son. I'm sorry for being bad. I'm sorry that I wasn't there for you, that I didn't help, and I didn't live up to your standards. And then my father actually, he started crying. He said, no, I'm sorry.
I'm sorry that I was a bad father. I'm sorry I didn't give you a good childhood, and I'm sorry I couldn't control my drinking, and that you had to suffer because of that. 20 years of pain, anger. 20 tahun kepahitan yang Joni rasain. Tapi ketika Joni samperin ayahnya dan say sorry dad, karena aku anak yang kurang baik, itu hebat. Sorry ketika ayah lagi drinking, ayah lagi mabok, sorry aku gak di situ bantuin ayah. 20 tahun anger katanya, frustration. Katanya Joni, itu hilang. Kapan? Ketika Joni samperin ayahnya minta maaf sama ayahnya. Ayahnya gangster juga, tapi dua orang ini orang-orang yang sama-sama punya ego yang sangat tinggi. Dua orang ini orang yang gangster and youth. Tatonya di mana-mana. Di makan siang di tempat Vietnam, dua orang ini itu blokan. Saling nangis-nangisan, saling minta maaf. Dan Joni bilang, kalau saat itu saya gak minta maaf sama ayah saya for being a bad son. Mungkin Joni sekarang itu gak melayani di penjara. Karena Joni sekarang melayani teman-temannya di penjara. Kapan dan kenapa Joni bisa seperti ini? Karena Joni itu ngelepasin pengampunan. And this youth, gue percaya pemulihan itu terjadi, juga bisa terjadi dalam hidup kalian. If it has to start from you, then it starts from you. Kalau kita punya perspektif, kan gue gak minta di keluarga ini. Kan gue gak minta verbal abuse dari orang tua gue. Selama kita punya perspektif seperti itu, kita gak bisa dapat yang namanya pemulihan. Kalau pemulihan harus terjadi dalam keluarga kalian, dalam hubungan kalian, and if it has to start from you, then it starts from you. Punya kerendahan hati untuk itu. Even though bukan salah kalian. Dan ketika Joni ngampunin ayahnya, sekarang hubungannya baik. Hubungannya itu they can ngobrol, mereka bisa hang out. Kenapa? Joni start say sorry. Dan gue percaya pemulihan juga bisa terjadi dalam keluarga kalian, hidup kalian. When? Ketika lu berani mengambil langkah untuk meminta maaf dan memberi maaf. Sehingga kita bisa lompat ke poin yang terakhir, poin yang ketiga. Poin 3 ini, cara untuk kita bisa mengalami reconciliation dalam hubungan kita adalah kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap proses rekonsiliasi. Kenapa gue bilang kita mau libatkan Tuhan dalam setiap proses rekonsiliasi? Kenapa? Karena gak gampang in this youth. Meminta maaf, memberi maaf, itu gak gampang loh in this youth. Bahkan sulit. Tetapi ini yang kita bisa lakukan untuk mengalami yang namanya pemulihan. Dalam setiap proses rekonsiliasi, mungkin di sini ada yang baru mau maafin. Mungkin di sini ada yang baru mau memberi maaf. Mungkin di sini ada yang baru aja atau dalam proses memberi maaf itu. Tetapi yang ingin kalian lakuin adalah libatkan Tuhan dalam setiap proses rekonsiliasi. Dalam kalian berpikir, dalam kalian memilih sebuah keputusan. Sebelum kalian bertindak, tanya Tuhan dulu. Jangan sampai udah bagus nih idenya nih, kita mau minta maaf, kita mau ada pemulihan. Jangan sampai idenya udah bagus, plannya udah bagus, tapi kita salah bertutur kata, kita salah strategi. Berdoa dan tingkatkan hubungan pribadi dengannya, karena prosesnya gak mudah. Gue bayangin kalau gue di posisi Joni tadi. Wah gila gak gampang sih. Ini Joni ini living legend buat gue. Kenapa? Dia bisa berani mengambil langkah untuk memberi maaf ketika bukan dia yang salah. Dan itu luar biasa banget in this youth. Libatkan Tuhan dalam setiap proses rekonsiliasi. Berani gak? Walaupun orang tua kalian yang ngatain kalian yang samperin, Mom, Dad, I'm sorry for being a bad son. Sorry for being a bad daughter. Gak gampang sih. Cuman gue percaya ketika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita pasti bisa. Kenapa? Karena gue percaya gini, orang yang sehancur Joni aja bisa dipulihkan Tuhan. Gue percaya kita pun juga bisa dipulihkan. Yang percaya katakan amin in this youth. Karena itu ada ayat terakhir yang berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7-8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Gue berdoa in this youth supaya Tuhan itu memberikan kalian kekuatan untuk bisa kalian mengalami yang namanya rekonsiliasi. Karena emang gak mudah. Tapi gue percaya ketika kita mau mengambil langkah itu dan kita mengandalkan Tuhan dalam prosesnya, gue percaya kita bisa dapat yang namanya rekonsiliasi. Dan gue percaya kalau di sini akan ada banyak hubungan yang akan dipulihkan Tuhan. Gue gak tahu apa yang kalian alamin. Gue gak tahu di rumah kalian gimana. Keselnya kalian sama orang tua gimana. Sama adik, koko, atau sama opa, oma, sama saudara kalian gimana. Cuman yang Tuhan ingin ngomong sama kalian apa? Sebelum Tuhan mau memberkati kalian, hidupmu, imanmu, growthmu, lu beresin dulu hubungan lu sama sesamamu. Dan rasanya guys, kalau ada pengampunan di situ, ada kata maaf, ada reconciliation, gue percaya banget di situ ada hadirat Tuhan loh. Dan gue percaya kalau Joni bisa mengalami hal itu, kalian pun juga bisa mengalami hal itu. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Izinkan gue berdoa untuk kalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Pas gue khotbah di umum di LW minggu lalu, banyak orang nangis loh. Banyak orang tua yang nangis. Bahkan ketika gue khotbah, share firman Tuhan abis ibadah kedua, ada seorang ibu minta didoain ke belakang ke ruang peser. Belum saya ngomong, belum gue ngomong loh. Baru masuk ruangan, udah nangis, udah gak bisa ngomong. Gue doain di situ. Kenapa? Lagi ada masalah sama anaknya. Dan butuh didoain. Makanya gue gak tahu nih, kalian di rumah tuh gimana, kondisinya tuh gimana. Tapi hari ini Tuhan ingin membalut hati yang terluka. Tuhan ingin berurusan secara pribadi sama kalian. Karena itu bahwa kita pejamkan mata kita yang disius. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Yang rindu pemulihan terjadi, nyatakan bersama. Telah kulihat semua hati fokus sama Tuhan. Tuhan ingin berurusan pribadi dengan kalian. Karena Tuhan tahu ada banyak dari kalian yang masih menyimpan kepahitan. Hidup kalian hancur, hubungan dengan orang tua, dengan teman-teman itu gak baik. Tapi hari ini Tuhan ingin berkata, aku ingin membalut luka dalam hatimu. Karena itu Tuhan, Engkau yang lihat setiap hati kami yang hancur. Engkau lihat setiap hubungan kami yang sedang rusak. Kadang-kadang kami gak bisa maju Tuhan, kami gak bisa bergerak maju. Kenapa? Karena hubungan kami hancur, rusak. Setiap malam kami mengingat kata-kata itu. Setiap malam kami mengingat satu nama itu yang menghancurkan hidup kita. Hari ini Tuhan ingin membalut luka kalian, hati kalian. Dan Tuhan ingin kalian melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kalian. Satu nama kalian sebut dalam hati kalian. Satu nama itu
yang membuat hidup kalian hancur, kalian terluka. Hari ini satu nama itu Tuhan bilang lepaskan pengampunan kepada pribadi itu. Dan saya percaya in this youth, ketika kita melepaskan pengampunan, this is a time to forgive. Ketika kita melepaskan pengampunan, di situ proses pemulihan terjadi. Aku berdoa Tuhan, supaya Engkau yang mengurapi setiap kami, berikan kami kekuatan untuk bisa mengampuni. Dan dalam prosesnya ada kekuatan dari Tuhan, karena gak gampang. Tapi biar dalam setiap proses reconciliation kami, Engkau hadir di situ. Kami boleh bertanya dan ada kekuatan di situ. Dan kami percaya Tuhan, pada akhirnya hubungan kami pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman Tuhan boleh tetap tinggal dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Dan kami mau mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ibadah sudah berakhir. See you next week di dalam KKR dan God bless you all in this youth.